Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bertemu lagi dengan saya, Rumah Berkat Kasih. Salam sejahtera, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Saya akan di sini kita akan berbicara cara berpacaran dengan Tuhan. Mungkin ini judulnya lucu, tetapi itulah yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Di mana di saat kita bangun pagi-pagi, kita harus selalu mengingat pacar kita, yaitu Tuhan yang telah setia menemani hidup kita, yang telah menungguin kita, menemani kita tidur hari-hari, yang menemani kita makan, yang menemani kita berjalan, yang menemani kita mandi. Dan kita selalu mengajak pacar kita ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini. Dia yang selalu setia karena dia tuh cemburu. Dia tidak mau kita ada kekasih lain dalam hati kita. Kalau kita mau hidup damai, tenang, sukacita, ditolong, diberkati, jangan selingkuh dengan yang lain. Kita harus setia dengan pacar kita. Kita bawa dia kemana, kita ajak dia kemana. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, kemanapun kita pergi, kita selalu membawa pacar kita ini, supaya kita tidak tersesat, supaya kita selalu ditolong, supaya kita selalu dijaga dan dipelihara. Indahnya berpacaran dengan Tuhan, indahnya memiliki kekasih Tuhan Yesus yang sangat setia, yang rela sakit buat kita, yang rela menderita buat kita, yang rela mati buat kita. Itulah kesetiaan Tuhan itu kepada kita. Kita harus bergaul selalu dengan Tuhan. Kita harus selalu berpelukan dengan Tuhan. Kita harus selalu bermanja-manja dengan Tuhan. Kita harus selalu mengeluh kepada pacar kita ini. Kita harus selalu mengasihi dia, menyayangi dia, tidak berkata-kata yang menyakiti dia, tidak berbuat yang mengecewakan dia. Kita selalu hidup tenang bersama dengan dia, sehingga kita terpelihara hari lepas hari. Kita dijaga, hidup kita penuh dengan damai, penuh dengan suka. Tidak ada kekhawatiran di dalam dia, tidak ada ketakutan di dalam dia, tidak ada sedih di dalam dia, tidak ada duka cita, tidak ada air mata. Kita hidup selalu damai karena kita dipeluknya hari lepas hari, dipegangnya, dibimbingnya, dipeliharanya, dijaganya seperti induk ayam menjaga anak-anaknya. Itulah kekasih kita ini. Dia sangat setia. Kita harus mencintai dia lebih dari segala-galanya. Jangan kita mencintai dunia ini. Jangan kita mencintai yang lain daripada Tuhan Yesus. Dia cemburu kepada kita. Dia sedih kalau melihat kita lebih mencintai yang lain, seperti kita mencintai uang, mencintai harta, mencintai anak-anak kita, bahkan mencintai diri kita sendiri. Dia itu cemburu. Jadi saudara-saudara, cintailah kekasihmu ini. Ajak dia, peluk dia, kasihi dia, panggil dia dengan kasih sayang, panggil dia dengan lembut, panggil dia dengan manis, sebab dia rindu kita memeluknya. Dia juga rindu memeluk kita. Dia rindu kita mengeluh kepadanya. Dia rindu kita mengadu kepadanya. Dia rindu kita datang kepadanya. Jadi dia tidak mau jauh-jauh dari kita. Jadi Tuhan itu adalah kekasih kita, pacar kita yang setia, teman hidup kita yang setia, yang selalu memberikan kita ketenangan seperti air yang mengalir. Dia memberikan kesejukan, dia memberikan kelembutan, dia memberikan kasih sayang, dia memberikan damai sukacita hari lepas hari. Tapi kadang-kadang kita selalu mengikuti yang lain, sehingga kadang-kadang kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita marah, kita rasanya menderita, beban kita terasa berat karena kita memakai dunia lain di dalam hidup kita, roh-roh lain di dalam hidup kita.
Sehingga kita itu tidak lagi memiliki damai. Damai itu cuma ada di dalam Yesus Kristus. Damai itu ada cuma di dalam Tuhan. Kelembutan itu ada di dalam Tuhan. Kasih itu ada di dalam Tuhan. Murah hati itu ada di dalam Tuhan. Engkau tidak akan menemukan kemurahan, kelembutan, damai, sukacita daripada di luar Tuhan. Jadi, kalau saudara mau pacaran dengan Tuhan, mulai saudara dari bangun sampai saudara mau tidur lagi, selalu bawa Tuhan. Di saat makan, ajak pacar kita makan, ya Tuhan tadi. Di saat kita mau mandi, ajak Tuhan mandi. Di saat kita mau berjalan, ajak Tuhan berjalan. Di saat kita mau nyetir mobil, mau masak, mau apa saja, ajak Tuhan. Pasti saudara melakukan dengan tenang hati, dengan damai, dengan sukacita. Sehingga kalau saudara masak, masakan saudara jadi enak. Kalau saudara berjalan, jalan saudara kasut saudara tidak akan robek. Dan kalau saudara melangkah, saudara tidak akan tersesat. Bahkan saudara hidup sehari-hari, saudara dipelihara. Dia mampu. Rasakan roh Tuhan itu besar di dalam diri saudara. Rasakan dia itu setia. Ajak dia ngobrol. Berdoa tidak perlu tutup mata dan lipat tangan. Ngobrol selalu dengan Tuhan. Oh Tuhan, aku mau duduk. Oh kekasihku, aku mau berjalan. Mari ajak berjalan, ajak pergi makan, ajak kemanapun saudara pergi. Libatkan dia, ajak dia. Sehingga saudara tidak akan berbeban berat. Kalau saudara melakukan ini sungguh-sungguh, oh hidup saudara di bumi seperti di sorga. Karena dialah sorga itu yang diam di dalam hati saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia tidak merancang kejahatan dalam hidup saudara. Dia akan merancang kehidupan. Dia rancang kebaikan. Dia rancang damai, sukacita. Sehingga saudara merasakan itu semua. Jangan dinomorduakan kekasih saudara, yaitu Tuhan Yesus itu di dalam hidup saudara. Jadikan dia nomor satu. Jadikan dia nomor satu. Jadikan dia yang utama dalam hidup saudara. Saudara akan merasakan kuasa-kuasa yang luar biasa. Saudara akan ditolong dengan luar biasa. Saudara akan dilembutkan hati saudara. Saudara akan dimampukan menghadapi segala tantangan. Jadi Yesus adalah kekasih kita. Dia sangat setia. Dia memeluk kita dengan lembut. Dia menjaga kita dengan lembut. Di dalam dia tidak ada ketakutan. Di dalam dia itu tidak ada kekhawatiran. Di dalam dia tidak ada air mata. Di dalam dia tidak ada tangis. Di dalam dia tidak ada penderitaan. Di dalam dia penuh dengan damai. Lembut pelukan Tuhan kepada kita. Kalau kita menyertakan hidup kita kepada dia. Kalau kita selalu berjalan bersama dia. Ngobrol bersama dia. Saudara-saudara, itulah yang diinginkan Tuhan. Seperti Maria. Apa yang dilakukan Maria jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan Marta. Jadi Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau membimbing kita. Tuhan mau diajak kemanapun. Tuhan mau diajak kita berjalan. Tuhan rindu untuk memeluk kita. Tuhan rindu untuk melindungi kita. Tuhan rindu untuk menyembuhkan kita. Kiranya ya saudara, selalu Tuhan tidak melepaskan kehidupan saudara dan saya. Kiranya kasih Tuhan menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin.